Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini teman-teman semuanya. Sebelumnya ya, saya meminta waktunya sebentar untuk memenuhi tugas UTS saya, tentunya di mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di sini saya mengambil pembahasan mengenai asbabun nuzul. Langsung saja kita ke pembahasan untuk supaya tidak terlalu banyak membuang waktu ya, dan untuk mengefisienkan waktu juga. Mari kita mulai ke pembahasan yang pertama, yakni bagaimana sih pengertian dari asbabun nuzul itu. Yang pertama, definisi asbabun nuzul. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar untuk mendengarkan di sini pembahasan saya mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara etimologi berasal dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Itu adalah asbab, sebab. Sedangkan nuzul yang berarti menempati tempat mereka. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Nah, lalu bagaimana pengertian asbabun nuzul secara terminologi atau secara istilah? Menurut Az-Zarqani dalam bukunya Mahanafil Al-Urfani fil Ulumul Al-Quran, pengertian asbabun an-nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat yang diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadi semasa itu. Artinya begini teman-teman, kalau ada pengertian secara etimologi dan terminologi, etimologi itu adalah pengertian secara bahasa, yakni pengertian singkat dari sesuatu tersebut. Kalau pengertian secara terminologi itu pengertian secara luas, yang dimana di sana mencakup tentang para fuqaha, misalnya itu para ulama gitu. Di sana mencakup semuanya. Artinya pengertian secara meluas itu terminologi dan etimologi. Kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa di dalam bukunya Az-Zarqani itu yang menyebutkan bahwa satu ayat atau beberapa ayat yang diturunkan untuk membicarakan sebab, untuk menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Lalu bagaimana dengan pengertian asbabun nuzul menurut para ulama? Yang pertama adalah menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada masa peristiwa itu. Jadi begini teman-teman, apabila suatu ayat turun, berarti ada sesuatu yang menyebabkan ayat itu turun. Misalkan ada sesuatu atau ada peristiwa yang terjadi, ada masalah yang terjadi, begitulah. Misal nih, ada juga satu ayat yang turun tetapi sebabnya banyak. Ada juga satu sebab tetapi banyak ayat yang melatar belakangi sebab itu. Kita lanjut ke pengertian yang kedua, yang dimana As-Sahabuni menyebutkan bahwa asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Ini menandakan bahwa ayat yang turun berupa pertanyaan. Misalnya ada sahabat atau ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, kemudian nanti turun ayat yang menjawab pertanyaan tersebut. Lalu bagaimana dengan yang berkaitan dengan urusan agama? Artinya kalau berkaitan dengan urusan agama itu mencakup tauhid, mencakup cara-cara kita beribadah. Itu nanti ada ayat-ayat yang turun yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian nih pengertian yang ketiga, subhi sholih. Nah, menyebutkan bahwa suatu yang menjadi sebab turunnya
satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Misal nih, seperti yang saya katakan tadi, ada seorang sahabat yang ada seorang sahabat ya yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ya, kemudian mengenai suatu hukum atau mengenai suatu peristiwa yang ditanyakan hukumnya. Misalnya ada suatu peristiwa yang tidak mereka tahu hukum dari peristiwa itu, maka turun ayat mengenai hal tersebut. Nah, itulah maksudnya. Lalu yang keempat, mana al-qatan adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran yang berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah, jadi menurut beberapa ulama ini sebenarnya sama saja ya, sama saja merujuk kepada sebab-sebabnya turun Al-Quran atau bagaimana sebab-sebab turunnya Al-Quran tersebut. Begitulah ya. Lalu yang kedua kita ke macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama ada namanya ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi peristiwa-peristiwa atau sebab. 3 misalnya turun Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat yang berbunyi, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang dialah Tuhan yang bergantung kepadanya segala satu. Nah, itulah terjemahan daripada surat Al-Ikhlas. Lalu yang kedua ada namanya ta'addud an-nazil wa asbab wahid. Itu contohnya dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 16. Yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ikat. Dan yang ketiga, ingatlah hari ketika kamu menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kamu memberi mereka balasan. Nah, itulah dari macam-macam dari asbab an-nuzul. Yang ketiga adalah urgensi mempelajari asbab an-nuzul. Pentingnya mempelajari dan mengetahui asbab an-nuzul adalah memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengisbatkan hukum atau dalam beristidah, atau sekedar memahami maksud ayat. Tidak mungkin memahami kandungan makna suatu ayat tanpa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Jadi begini maksudnya teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa baik dalam mengisbatkan hukum. Kalau kita mengisbatkan hukum berarti kita mengeluarkan hukum. Misal nih, kalau para mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Misal ada suatu masalah, ada suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya peristiwa ini ya. Kemudian para mujtahid ini menggerahkan segala daya upayanya secara maksimal untuk berijtihad, untuk menemukan hukum tersebut, maka itu yang dikatakan dengan beristinbat, mengeluarkan hukum. Lanjut, dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgensi sebab an-nuzul memahami Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama, membantu memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Nah, maksudnya begini teman-teman. Kalau kita membaca, hanya sekedar membaca Al-Quran, membacanya saja, tentu masih maknanya tidak karuan dan masih ambigu. Kita tidak mengetahui makna lebih lanjut daripada Al-Quran tersebut kalau hanya sekedar membaca ayatnya dan terjemahannya. Tapi kalau kita membaca sebab-sebab turunnya ayat ini, terus apa yang melatar belakangi ayat ini,
tentu kita akan paham secara lebih detail dan lebih mendalam. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. Artinya, kalau ada suatu keraguan umum yang terjadi di masyarakat misalnya, maka yang bertugas di sini adalah para mujtahid tadi, orang yang mengisbatkan atau orang yang mengeluarkan hukum itu. Yang ketiga, menghususkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran itu turun. Dan yang terakhir adalah mengetahui secara jelas hikmah yang disyariatkan suatu hukum. Nah, begitulah ya kira-kira teman-teman sedikit pembahasan tentang asbab an-nuzul. Kira-kira dari apa ya, pembahasan yang tadi itu ada yang masih tidak dipahami? Tidak. Apa yang tidak dipahami? Paham. Saya rasa jelas ya tentang apa yang saya paparkan tadi tersebut. Ya. Itulah tadi pembahasan saya mengenai asbab an-nuzul, yakni sebab-sebab turunnya Al-Quran atau sebab-sebab turunnya suatu ayat. Oke, mungkin segini saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.